Penting sekali sebagai anak bangsa, ya kita baik diminta maupun tidak diminta, kita ikut bertanggung jawab dan bela negara ini, ya. Kenapa? Dalam kondisi saat sekarang ini ya kita harus mengembalikan sejarah yang sesungguhnya. Kalau sudah berjarah-jarah, berarti kan kita tadi salah jalan ini, ya menyikapin sejarah yang membuat kita tidak sampai kepada tujuan itu. Dan lagi juga bagaimana sekarang ini ya dengan wadah ataupun jiwa kita berharap mendapatkan suatu vitamin ya dengan ibaratnya wadah kita ya, atau anggap saja negara yang tidak bersih, nanti vitamin yang akan kita dapatkan ya menjadi racun ya, inilah tidak berguna. Nah, inilah yang kita mau diberikan sesuatu menstabilkan sebuah energi, sebuah apa, dan negeri ini tanpa kejuangan 1945 dan perintis kemerdekaan. Kita salah jalan, kembali ke pangkalan tadi. Ya, nilai-nilai luhur sejarah. Bhinneka Tunggal Ika tadi katanya ada dalam konteks. Yang dikatakan Bhinneka kan satukan, ya ibaratnya kawinkan, ya. Nah, nampaknya kita kan tidak kokoh lagi, tidak menyatu, ya. Kalau enggak ya kita akan menjadi negara yang lemah karena tidak kokoh, tidak bersatu padu. Yang dikatakan tadi ya bercerai kita akan runtuh. Nah, sekarang kekuatan inilah yang Bunda bilang kita perlukan sesuatu hal besar-besaran untuk mengembalikan mindset kita kepada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Tentunya kita melihat ya falsafah negara kita Pancasila yang merupakan sudah given ya, harganya itu bukan kita bicara harga mati. Ya, bagaimana kita harus mampu bangkit bersatu padu dan dalam kejayaan dan berjaya. Itu tadi jaya. Gitu. Nah, pada akhirnya kita adalah hamba yang sangat lemah ya. Tiada daya dan upaya. Semua karena kebesaran Sang Maha Kuasa. Kita kembalikan ini adalah kepada Sang Maha Kuasa dalam situasi negara kita yang begini. Sudah tidak ada lagi kedayaan kita ya, itu karena Allah ya. Mari kita dalam pertobatan kita ya, mungkin kita salah jalan tadi katakan. Kita sudah dalam Bhinneka Tunggal Ika Pancasila yang tanhana dharma mangrua. Tidak ada kesetiaan yang mendua. Tentunya bagi Pancasila Undang Dasar 45 tadi ya. Sebagai putra patriot bangsa pada masa era itu, beliau bersahabat dengan Bung Karno di kota tua cinta lama yang dikatakan Bengkulu ya. Pertemuan itu di Bengkulu, kalau tidak salah itu tahun 1937. Nah, tidak pernah orang membuka sejarah apa yang ada pada masa itu, di mana ya belum kemerdekaan loh, masih zaman penjajahan ya, masih kita dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang. Nah, tapi pertemanan, ada satu energi positif ya di kota tua Bengkulu itu yang tidak pernah terbuka. Nah, sampai dunia pun tahu Bengkulu. Nah, sampai sekarang bukan cuma sekedar misteri. Nah, itu di kota tua, sorry. Nah, dibuang ke Bengkulu. Makanya dia bisa bersahabat dengan sahabat dekatnya dengan Hanapi. Nah, dalam menyusun pandangan yang ke depan, kan belum tahu kita akan merdeka 1945. Nah, dikatakan kota tua cinta lama, ya bagaimana seorang Soekarno di kota Bengkulu itu mempersunting ya Ibu Fatmawati ya, pada tahun 42 menjelang kemerdekaan itu. Nah, kekuatan energi yang tiada taranya itu yang mesti juga dibuka kembali ya, kekuatan. Nah, bagaimana kita menyikapin Pancasila? Ya, ruh yang wujud pada seorang Soekarno yang mendapatkan cahaya tadi, Bungkah Nur dan Bungkah Cahaya itu dari kota tua cinta lama Bengkulu tadi. Provinsi kami menyikapin karena situasi yang saat sekarang ini berkembang, kan kita tidak bisa lagi dalam kebinekaan yang adat isi adat, suku setiap daerah kan memiliki, tapi kan satu kekuatan yang mengokohkan ya dalam kebinekaan tadi ya, berbagai-bagai ya suku adat isi adat dan lembaga adat isi adat ini yang kita harus kembalikan tadi kearifan lokal ya. Bagaimana kita ke depan juga memiliki program action yang semakin jelas, action real back to basic misalnya, suatu gerakan kebajikan kita mencintai tanah dan air kita ya. Kita sudah dikatakan tadi ya, tanah yang subur, makmur, tidak kita abaikan, akhirnya akan dikuasai dengan orang lain. Kita menjadi di negeri kita akan menjadi pembantu, hanya jongos, tidak merasakan berdaulat di negeri kita sendiri. Inilah harus kita kembalikan kedaulatan rakyat, ya, kedaulatan berekonomi, ya. Ekonomi bagaimana? Tentunya kita berharap ekonomi Pancasila tadi, ya.
kesantunan Pancasila. Sudah given, Pancasila itu adalah sebagai sebuah karakter, pilar, ya karakter lah pada diri kita, memiliki satu kekuatan, ya tanpa ada cahaya dalam hati diri kita untuk mengisi hidup-hidup di dalam kehidupan tadi. Saya pikir itu cahaya di hati kekuatan. Ya, jangan salahkan bunda mengandung buruk suratan tangan sendiri. Jadi kalau generasi tidak dididik dari awal, ya, kita akan hancur. Sedangkan dari luar orang akan global masuk akan menguasai tanah air kita, ya akan menghancurkan generasi kita, akan menukar dengan budaya-budaya yang kira-kira menghancurkan untuk kita tidak bersatu.